Aku sudah menunggu lama sekali. Sekarang aku tidak ingin makan itu. Aku ingin makan pisang. Apakah aku akan makan pisang dengan kulitnya? Apa yang kau lakukan? Aku seorang ratu. Aku tidak akan menyentuh apapun yang disentuh pelayan. Sekarang kau bisa membuangnya. Tapi Sulaksana, makanan tidak boleh disia-siakan. Apa sekarang kau akan mengajariku baik dan buruk? Kenapa diam saja? Cepat pergi dan buang itu. Maafkan aku. Tunggu dulu. Kurasa kau benar. Makanan tidak boleh disia-siakan. Baiklah. Kau makanlah. Ratu Sulaksana, kau melakukan semua ini. Oh, selamat ulang tahun, Ratu Sulaksana. Apakah ini hari ulang tahunku? Kau mungkin lupa hari ulang tahunmu. Tetapi Yang Mulia tidak. Lihatlah, semua ini hadiah dari Yang Mulia. Jika hadiah ini adalah dari Yang Mulia, kenapa Ibu Sri yang memberikannya? Apa artinya kau tidak ingat itu? Bukan begitu. Yang Mulia memiliki andil besar tahun ini juga di hari ulang tahunmu ini. Mungkin kau akan memberikan kejutan padanya, benarkan Yang Mulia? Mengejutkan. Ibu Suri, kaulah yang telah mengejutkanku. Hebat. Kau masih memiliki memori yang kuat pada usia sekarang ini. Kau juga tidak pelupa. Ia menantuku. Ketika seorang menantu perempuan melupakan tanggung jawab, maka ibu mertua harus mengambil halter itu dari tangannya. Mereka memegang halter dengan tangan gemetar. Dan aku sudah banyak melihat orang lain gagal. Tangan-tangan ini dari Rajput menantuku. Itu akan terus bertahan, bahkan jika terputus dari tubuh. Bagaimanapun tangan ini sekarang harus memiliki lonceng doa, bukan halter dari istana. Takdirku adalah kebahagiaan Yang Mulia. Dan kebahagiaan Yang Mulia, cinta pertamanya. Jika istri pertama hilang, dia bisa saja kembali. Tapi jika cinta pertama yang hilang, itu tidak akan pernah kembali. Meskipun dalam hukum kau adalah putri kami, kau tidak seperti Sulaksana. Dengan menghina Ratu Gayatri, kau telah merendahkan dirimu. Ratu Sulaksana tidak akan pernah bisa serendah itu.
kau ikut denganku, Ratu Gayatri? Astaga, putri mertuamu lebih galak daripadamu. Aku tahu betul bagaimana sifat menantu perempuanku. Ibu Ratu, seharusnya aku tidak berbicara dengan Sulaksana seperti ini. Karena itu akan... Tidak, Ratu Gayatri. Kau tidak tahu Sulaksana. Aku tahu. Dia tinggal bersama kami. Dia adalah menantu kami. Kehilangan memori tidak berarti seseorang benar-benar berubah. Tingkah laku salah yang Sulaksana lakukan hari ini. Dia tidak seperti itu. Dan Ibu Suri. Ibu Suri tidak pernah benar-benar mencintai Sulaksana. Aku menemukan sesuatu yang salah. Aku harus menyelidikinya. Ular ini terlalu banyak mendesis. Aku harus lakukan sesuatu. Aku tidak mengerti, Ibu Ratu. Aku juga tidak tahu. Tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak benar. Entah apa itu. Siapa itu? Wanita berkerudung hitam itu lagi. Pasti dia memata-matai kita. Siapa itu? Ratu Gayatri, kau telah menghabiskan banyak waktu di istana ini. Kau belum belajar untuk masuk ke kamar orang harus minta izin dulu. Tapi Ibu Suri, aku dan Ibu Ratu melihat wanita itu dengan kerudung hitam. Kami pikir dia mungkin datang ke sini. Tidak ada yang datang ke sini. Baiklah. Tapi Ibu Suri, aku pikir bahwa kerudung itu kerudung ini bagaimana bisa ada di sini? Ini yang seperti ini kami bagikan kepada pelayan kami di festival. Salah satunya pasti jatuh. Tidak, Ibu Suri. Aku melihat seseorang dengan gaun yang sama masuk ke kamar Ibu Suri. Tapi tidak ada yang datang ke sini. Mengapa aku harus sembunyi jika ada seseorang yang datang? Benar kan? Aku memiliki lebih banyak hal lucu lagi di istana ini. Ini adalah ulang tahun Ratu Sulaksana. Dan persiapan belum berakhir. Dan perhiasan Ratu Sulaksana tidak bisa ditinggalkan untuk para pekerja. Tapi siapa selain pekerja yang akan melakukan itu? Aku pikir aku harus melakukan itu pada usiaku sekarang. Mengapa kau berkata begitu? Aku di sini. Aku akan mengambil tanggung jawab. Aku akan melakukan apa? Tidak, Gayatri. Kau sepertinya bermasalah dengan itu. Aku tidak ingin membebanimu. Aku akan melakukannya sendiri. Ketika ada menantu perempuan di rumah, mengapa para tetua harus bekerja? Aku di sini. Aku akan melakukannya. Ibu Suri jangan khawatir. Ratu Sulaksana memang sangat beruntung. Astaga. Ini sangat cantik. Kau benar-benar ingat akan seleraku.
Aku minta maaf kalau aku sudah melupakan hari ulang tahunmu. Aku akan mencoba sampai tingkatan yang terbaik untuk bisa menjaga senyum di wajahmu itu. Aku juga ingin sesuatu darimu. Biar aku tebak. Kau menginginkan aku tidak memperlakukan Gayatri seperti pelayan. Aku tahu kau kesal pada Gayatri. Tapi dia telah berbohong semua karena aku. Kau mengatakan sesuatu dan aku tidak mengalah? Itu tidak mungkin, Yang Mulia. Tapi kesepakatan ini tidak gratis. Kau harus membayar untuk itu. Kau harus membuat janji. Seperti apa? Jangan khawatir, aku tidak akan meminta kau mengusir Gayatri. Kau akan mendapatkan apapun yang kau minta. Katakan saja apa yang kau inginkan. Sebaiknya kau pikirkan itu, Yang Mulia. Pada saatnya, kau tidak melanggar janji. Aku seorang Rajput. Aku mati jika mengingkari janjiku. Kau tahu benar itu. Aku tahu itu. Berikan aku hak seorang istri. Kembalikan cinta pertamaku, Yang Mulia. Pada malam ini, biarlah itu menjadi malam pertemuan kita. Malam yang tidak memiliki penghalang. Malam di mana hanya tubuh yang saling berbicara. Aku istri pertamamu. Aku cinta pertamamu. Bisakah kau memberikan aku hadiah malam ini, Yang Mulia? Aku akan menunggu hingga malam ini akan datang. Gayatri. Aku merasa malam ini terlalu lama, Yang Mulia. Tapi aku berharap kau akan segera datang. Jam 10 tepat. Gayatri, Aku tidak ingin janji sekarang. Kedua hati itu dijual malam itu. Apapun yang kau putuskan, Yang Mulia salah satu dari hati itu akan hancur. Aku tahu. Kau tidak ingin menghancurkan hatiku dan juga hati Sulaksana. Tapi kau harus memutuskan. Bukan hanya untuk malam ini, tapi seumur hidup. Sekarang aku tidak akan memberi batasan. Entah aku akan menghadapi suatu kemenangan
ataupun kekalahan total. Oh ya, Yang Mulia, akhirnya kau datang juga. Tidak tahu apakah aku harus menyalakan lampu atau menyalakan lilin untuk acara ini. Ibu Suri, aku tidak tahu. Yang Mulia, istana Amirkot ini harus selalu dinyalakan. Baik itu dengan lampu ataupun dengan lilin. Seseorang harus terima nasib. Akan baik untuk kita semua jika kau segera memutuskan. Dengarkan semuanya. Tolong ambil kuenya. Sebaiknya kau cepat. Semua orang pasti menungguku. Bisa lebih cepat, kan? Hati-hati memakainya, nanti akan menembus kulitmu. Tidak usah mencari alasan. Cepat dandani aku. Ketika itu menyakitiku, maka itu akan berdarah. Tapi tidak terjadi kepada diri Sulaksana. Bagaimana itu bisa terjadi? Kau sudah menghiasiku. Ketika Yang Mulia melihatku, dia akan berkata astaga. Maksudku dia seharusnya terkejut melihatku, kan? Pakaikan gelangnya. Ini adalah malam yang ditunggu-tunggu. Aku ingin benar-benar menjadi yang penuh cinta untuk Yang Mulia. Seolah dia melupakan semua masa lalunya seperti mimpi buruk. Kau sangat tangguh, Gayatri. Tapi jika dalam pertemuan hari ini aku tidak bisa mematahkan kesabaranmu, maka aku bukan istri kedua. Pergilah. Kau juga harus bersiap-siap. Baik. Aku tidak pernah membayangkan Ratu Gayatri akan dikalahkan. Meskipun olehku. Cukup. Sekarang aku tidak akan mentolerir lagi penghinaan padanya. Sulaksana pasti mencoba membuatnya merasa rendah di pesta hari ini. Tapi sebelum itu, dia harus menghadapiku.
Siapa yang berani melakukan ini padaku? Siapa yang melakukan ini pada Ibu Ratu? Buka pintunya! Aku bilang buka pintunya! Jangan khawatir, Gayatri sendirian. Sekarang kau sendirian, menantu tersayang. Putri yang miskin. Ada orang di sana? Buka pintunya! Astaga, ada kue. Aku tidak pernah melihatmu begitu bersemangat sebelumnya. Dan bahasa apa ini? Itu bukan apa-apa karena aku tidak pernah begitu semangat. Ayo, kita potong kuenya. Setidaknya tunggu sampai Ibu Ratu datang dulu. Bagaimana jika Ibu Ratu tidak ada di sini? Tapi aku di sini. Aku akan mencari Ibu Ratu. Yang mulia, kalau aku pikir-pikir, Ibu Ratu tidak ingin menjadi bagian dari kebahagiaan Ratu Sulaksana. Dan kau tahu betapa keras kepalanya dia. Tapi kami menghargai itu semuanya. Akan lebih baik jika kau mengerti dirinya. Dan mengapa harus khawatir? Jika ibumu tidak ada di sini, nenekmu ada di sini. Yang mulia, kau juga menawarkannya. Ratu Gayatri, sekarang suapi Ratu Sulaksana. Ini hari ulang tahunnya. Ratu Sulaksana, kau juga harus suapi Ratu Gayatri. Aku tidak bisa makan ini. Ada telur di dalamnya.
Kata-kata seperti itu dari putri mertua Rajput? Aku tidak pernah tahu kau telah menyembunyikan sesuatu yang lain di sarang elang yang mulia. Kau tidak akan pernah mempelajari tradisi istana. Sulaksana. Bukankah tradisi ini tentang makan manisan? Apapun itu. Bukan begitu, Sulaksana? Pelayan, ambilkan aku manisan. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Sulaksana. Tradisi juga mengajarkan memberikan hadiah. Semua orang telah memberiku hadiah. Apa kau tidak? Apa yang tersisa untuk diberikan sekarang? Jadi beritahu aku, hadiah apa yang harus aku berikan? Ini malam paling indah di dalam hidupku. Dan aku berharap kau membuat malam ini menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bukankah kau bilang kau adalah pelayanku? Begitu juga tugas seorang pelayan hari ini. Menarilah untuk kebahagiaanku, Gayatri. Sulaksana. Apakah kau tahu dengan apa yang kau katakan? Aku hanya memintanya untuk menari. Kebersamaan itu tetap harus tulus, kan? Buka pintunya! Aku bilang buka pintunya! Sekarang sedang ada acara di istana. Seseorang pasti akan datang mencariku. Ada orang di sana. Ada begitu banyak kekacauan dan ini hanya bisa dihentikan oleh Ibu Ratu. Tapi kemana Ibu Ratu? Gayatri adalah istriku juga. Putri menantu keluarga kerajaan ini. Kau ingin mengorbankan kehormatan negeri Amerkot dengan menari di hadapan orang asing. Kau sadar dengan perbuatanmu? Yang mulia, Ratu Sulaksana memang benar. Para wanita keluarga kerajaan tidak melakukan semua ini. Dan Gayatri bukan dari keluarga kerajaan, kan? Jadi aturan keluarga kerajaan tidak berlaku padanya. Apakah kau kehilangan ingatan atau kehilangan akal juga? Bagaimana seseorang bisa berubah begitu banyak, Sulaksana? Kau yang beritahu aku, karena kaulah yang telah banyak berubah. Aku telah banyak mendengar tentang kisah cintamu yang mulia. Aku kembali untuk mendapatkan hadiah yang bagus darimu yang mulia. Istri kedua. Cinta yang hanya milikku. Dan sekarang aku memohon hal yang sama. Jika kau ingin melakukan ini saja, kenapa kau menjadikan aku milikmu lagi? Kenapa kau tidak mengembalikanku? Kembalikan saja aku, dan kau tinggallah bersama istri keduamu. Sulaksana, kau... बढ़ती जाए जैसे बिन आग के धुएं आंसू लाए
pasti akan ada yang datang mencariku. Mutiara? Dari mana asalnya? Siapa itu? Yasoda, Ibu Ratu? Buka pintunya, Ibu Ratu. Pintunya terkunci. Buka pintunya. Baik, Ibu Ratu. Aku akan membukanya. Ibu Ratu, kau baik-baik saja? Yasoda, ceritakan apa yang terjadi. Bagaimana di pesta itu? Ibu Ratu, semuanya sudah selesai. Ratu adalah ratu. Wajahnya terlihat sangat cerah. Ada begitu banyak keanggunan dalam tariannya. Kisah cinta yang pernah kau dengar itu, apakah dengan beberapa sulaksana yang lainnya? Kau bukanlah sulaksana. Sulaksana yang kukenal adalah orang yang bersedih melihat penderitaan orang lain, yang tidak pernah bisa berpikir untuk memberi kesulitan kepada orang lain sedikit pun. Yang Mulia, tidak baik bicara tentang masalah rumah tangga di depan orang lain. Sulaksanalah yang membawa masalah rumah tangga ke hadapan umum. Semuanya dimulai di hadapan semua orang. Dan akan berakhir di hadapan semua orang juga. Tarian dilakukan oleh penghibur dan pengabdi. Ketika seorang penyembah menari, pertemuan itu berubah ke kuil-kuil. Dan semua orang melihat itu hari ini di sini. Ayo, ratuku, Ratu Gayatri. Kini kau tahu kenapa aku tidak membiarkanmu menjadi budak dari Sulaksana. Dia bukanlah Sulaksana yang kucintai dulu. Tidak mungkin seperti itu. Aku juga tidak tahu Sulaksana yang ini.
atau Sulaksana yang itu. Dia orang asing bagiku. Itu semua tidak ada bedanya. Itu membuat perbedaan. Ketika milik kita yang melakukannya. Hebat, Gayatri, hebat. Sebagai pelayanku, kau mengasihaniku. Dan kau membuat suamiku menentangku. Pura-pura melakukan tugas pada suami. Kau juga memenuhi tugas istri kedua. Bukankah kau mengatakan pembicaraan ini hanya antara kita berdua? Lalu kenapa kau memberitahu Yang Mulia hal ini? Kenapa kau menggunakan Yang Mulia seperti bonekamu? Jaga bicaramu, Sulaksana. Biar dia bicara, Yang Mulia. Tapi Gayatri, katakan padaku, Sulaksana. Janjimu yang mana yang tidak aku pegang? Kau menjadikanku budakmu, dan aku menurutinya. Kau memintaku untuk menari di depan orang asing di pertemuan. Aku melakukannya. Kau melakukan semua perintahku. Akan tetapi tidak ada keinginanku yang terpenuhi. Maka kesalahan ada di keinginanmu, bukan padaku. Kita berdua berlayar di kapal yang sama. Perbedaannya hanya pada pengertian. Kau adalah istri pertama Yang Mulia. Dan kau menempatkanku menjadi istri kedua. Aku kasihan kepadamu, tetapi kau hanya punya kebencian. Jika kau berkeliaran dengan api di hatimu, jantung pasti akan terbakar. Apa kau ingin mundur dari janjimu dengan kedok dari kata-kata manismu itu? Aku anak perempuan Tuan Govindas dan ratu dari Raja Amerkot. Aku tidak pernah belajar untuk mundur dari janji. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Tapi tentang Yang Mulia, dia bisa memutuskannya sendiri. Seorang raja telah berjanji padaku. Semoga seorang suami tidak mengingkari janji itu. Aku akan menunggumu jam 10 tepat. Itu bukan piring persembahan di mana kau meletakkan 2 bunga. Ini adalah dekorasi untuk suami dan tempat tidur istri pertamanya. Untuk menghias ini, seluruh bunga di dunia akan berguguran. Sekarang pergilah. Karena di tempat tidur orang yang sudah menikah, seharusnya tidak ada duri. Bukakan rambutku. Oh iya, besok pagi aku akan sarapan agak terlambat. Karena malam ini aku tidak ingin tidur. Jadi ini keputusanmu? Iya. Ini adalah keputusanku.
Aku sudah bilang, malam ini satu hati akan hancur. Sekarang aku tahu hati siapa itu.